Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pagi hari yang cerah ini saya akan mengajar materi mengenai akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode persediaan akuntansi. Nah, di sini ada daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sistem pencatatan persediaan, yang ketiga macam-macam metode persediaan, yang keempat contoh soal, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurzahra Syahira. Saya adalah mahasiswi S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ada pengertian dari metode persediaan. Metode persediaan adalah sistem yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan barang dagang pada akhir periode akuntansi. Angka ini sangat diperlukan untuk menentukan besar pokok penjualan atau HPP dan saldo persediaan akhir yang akan dicatat saat penyusunan laporan keuangan. Persediaan ini dicatat dengan dua sistem. Yang pertama itu ada sistem perpetual dan yang kedua ada sistem periodik. Tujuan utama dari metode persediaan itu menentukan harga pokok penjualan. Fungsinya untuk menghitung biaya produksi atau pembelian barang yang telah terjual. Dan kedua, menentukan nilai persediaan akhir. Fungsinya untuk menghitung nilai barang yang masih ada di gudang. Di sini ada sistem pencatatan persediaan. Yang pertama tadi ada metode perpetual. Metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input ataupun output persediaan barang. Biasanya metode perpetual ini dinamakan sebagai metode buku, karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan. Jika kalian menggunakan metode perpetual, maka akan lebih mudah melakukan penyusunan laporan dan neraca laba rugi perusahaan. Karena jika pencatatan dilakukan dengan cara berkala, dalam pembukuan dapat mempermudah kalian mengetahui stok persediaan barang tanpa harus menghitung barang secara fisik. Lalu yang kedua ada metode periodik, atau yang juga dikenal dengan metode fisik, adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mewajibkan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal pembuatan laporan keuangan perusahaan. Metode periodik ini dibuat dengan indikator yang penting agar bisa menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stock of name yang masih tersedia. Dengan menggunakan metode periodik ini, maka perusahaan akan mempunyai data terkait mutasi persediaan secara lebih akurat dan juga sesuai dengan persediaan fisik yang ada di gudang. Ini ada macam-macam metode persediaan. Ada tiga macam-macam metode persediaan. Yang pertama ada FIFO. Metode perhitungan persediaan akhir FIFO atau first in first out didasarkan pada asumsi bahwa barang dengan umur yang lebih lama dibeli untuk produksi barang dijual terlebih dahulu. Dengan menggunakan metode ini, berasumsi bahwa barang pertama yang dibeli adalah harga pokok produk pertama yang dijual. Nilai persediaan akhir yang diturunkan dari metode FIFO menunjukkan harga pokok produk saat ini, didasarkan pada barang yang paling baru dibeli. Metode penghitungan persediaan akhir ini terbentuk dari keyakinan bahwa perusahaan menjual barang-barang tertua mereka terlebih dahulu untuk menyimpan barang-barang terbaru dalam persediaan. Penting untuk dicatat bahwa selama periode inflasi, metode FIFO akan menghasilkan jumlah persediaan akhir yang lebih tinggi. Yang kedua, ada metode last in first out atau LIFO adalah ketika perusahaan menentukan persediaan akhirnya dengan melihat biaya barang terakhir yang dibeli. Metode ini mengasumsikan bahwa harga produk terakhir yang dibeli juga merupakan harga pokok barang pertama yang terjual, dan barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama terjual. Metode LIFO memperhitungkan barang-barang terbaru yang dibeli pertama kali dalam hal harga pokok
penjualan dan mengalokasikan barang-barang lama yang dibeli dalam persediaan akhir. Anda harus mencatat bahwa selama masa inflasi, menggunakan metode LIFO dapat menghasilkan nilai laba bersih yang lebih rendah dan nilai persediaan akhir yang menurun. Ketika stok baru segera dijual, nilainya lebih dari persediaan yang belum terjual. Dengan LIFO, biaya persediaan lebih tinggi mencerminkan laba yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada metode average atau metode biaya rata-rata tertimbang. Itu memberikan nilai pada persediaan akhir dan HPP atau harga pokok penjualan yang diperoleh dari total biaya produk yang diproduksi atau dibeli dalam suatu periode akuntansi dibagi dengan jumlah total produk yang diproduksi atau dibeli. Jadi secara sederhana, metode ini menilai persediaan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang, sehingga menghitung biaya rata-rata. Ini membantu untuk mencapai nilai yang tidak mewakili unit terlama atau terbaru. Berbeda dengan metode FIFO maupun LIFO, metode biaya rata-rata tertimbang memberikan nilai yang sama untuk setiap barang yang dibeli. Lalu di sini saya ada contoh soal persediaan awal PT Rasya serta data pembelian dan penjualan selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Juli adalah sebagai berikut. Di sini ada datanya. Itu tanggal 3 Mei, terjadi transaksi persediaan, jumlah unitnya 25, harga per unitnya 1.200.000, totalnya 30 juta rupiah. Tanggal 8 Mei, terjadi transaksi pembelian, jumlah unitnya 75, harga per unitnya 1.240.000, totalnya adalah 93 juta rupiah. Tanggal 12 Mei, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 40, harga per unitnya 2 juta rupiah, totalnya adalah 80 juta rupiah. Tanggal 31 Mei, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 30, harga per unitnya 2 juta rupiah, total biayanya 60 juta rupiah. Tanggal 8 Juni, terjadi transaksi pembelian, jumlah unitnya 60, harga per unitnya 1.260.000, total biayanya adalah 75 juta rupiah. Tanggal 10 Juni, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 50, harga per unitnya 2 juta rupiah, dan total biayanya adalah 100 juta rupiah. Lalu di tanggal 19 Juni, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 20, harga per unitnya adalah 2 juta rupiah, dan total biayanya adalah 40 juta rupiah. Tanggal 28, terjadi transaksi pembelian, jumlah unitnya 80, harga per unitnya 1.260.000, totalnya adalah 100.800.000 rupiah. Di tanggal 5 Juli, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya adalah 40, harga per unitnya 2.250.000, totalnya adalah 90 juta rupiah. Tanggal 16 Juli, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 25, harga per unitnya 2.250.000, totalnya adalah 56.250.000. Di tanggal 21 Juli, terjadi transaksi pembelian, jumlah unitnya 35, harga per unit adalah 1.264.000, totalnya adalah 44.240.000. Di tanggal yang terakhir, tanggal 28 Juli, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 44, harga per unitnya 2.250.000, dan total biayanya adalah 99 juta rupiah. Lalu di sini ada instruksi. Yang pertama, catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok penjualan dalam catatan persediaan perpetual dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, average. Yang kedua, hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan dalam periode tersebut. Buatlah ayat jurnal dalam akun penjualan dan beban pokok penjualan. Diasumsikan seluruh penjualan dilakukan secara kredit. Yang ketiga, hitunglah laba kotor dari penjualan dalam periode tersebut. Yang keempat, hitunglah biaya persediaan akhir per 31 Juni 2015. Baik, mari kita bahas bersama-sama mengenai mengenai contoh soal yang pertama. Untuk agar kalian lebih memahami, kita akan berpindah ke Excel. Oke, di sini saya sudah menjawab semuanya, tapi
Saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Dimulai dari nomor pertama, dari instruksi yang pertama, yaitu disuruh membuat catat data persediaan, pembelian, dan bahan pokok penjualan dalam catatan persediaan perpetual dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Kita mulai yang pertama dari metode FIFO. Metode FIFO. Oke, di sini ada, tabelnya untuk membuat tabelnya seperti ini. Yang kolom pertama adalah tanggal, kolom kedua adalah pembelian. Untuk pembelian, harga pokok penjualan dan persediaan, itu ada unit, harga per unit, dan total biaya. Ini semuanya sama. Ini adalah tabel untuk membuat metode perpetual menggunakan FIFO. Oke, kita mulai dari soal pertama, itu catat data persediaan. Kita lihat dari data awalnya terlebih dahulu, yaitu data pertama di tanggal 3 Mei, terjadi transaksi persediaan, jumlah unitnya 25, harga per unitnya 1.200.000 dan total biayanya adalah 30 juta. Baik, ini kita taruh untuk kita besar. Untuk persediaan, kita taruh di kolom persediaan. Tadi adalah 25 unit, harga per unitnya 1.200.000 dan total biayanya 30 juta. 30 juta di 30 juta didapat dari 25 dikali 1.200.000, totalnya adalah 30 juta. Kita lanjut di tanggal kedua adalah tanggal 8. Tanggal 8, terjadi transaksi pembelian, jumlah unitnya 75, harga per unitnya 1.240 dan totalnya 93 juta rupiah. Untuk pembelian, kita langsung taruh saja di kolom pembelian. Unitnya 75, harga per unitnya 1.240.000, total biayanya 93 juta rupiah. Karena ini metode perpetual LIFO, dari yang tanggal pertama, tanggal 3 kita turunkan ke bawah, di samping tanggal 8 nih, kita turunkan di kolom persediaan. Lalu yang dari pembelian ini, kita taruh juga di kolom persediaan. Lalu lanjut di tanggal yang ketiga, tanggal 12 Mei, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 40, harga per unitnya 2 juta rupiah, totalnya 80 juta rupiah. Baik, untuk penjualan, kita tidak ambil langsung, kita tidak langsung memindahkan dari datanya, karena ini metode first in first out, kita ambil dari yang pertama kali masuk dan pertama kali masuk, pertama kali keluar. Jadi yang pertama kali masuk adalah tanggal 3, yaitu 25 unit, harga per unitnya 1.200.000 dan total biayanya adalah 30 juta. Kita taruh di harga pokok penjualan, kita taruh, karena tadi mintanya adalah 40 unit, berarti kurang 15 unit. Karena ini sudah habis di tanggal 3, kita ambil dari yang bawahnya, yaitu di tanggal 8, 75 unit, persediaannya harga per unitnya 1.240.000. Kita hanya ambil 15 unit saja. Kita taruh juga sesuai sama harga per unitnya, tapi karena ini adalah hasil dari perkalian ini dengan ini jadi totalnya beda dengan yang 93 juta ini. Kita kali 15 unit dikali 1.240.000, totalnya adalah 18.600.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini karena sudah diambil 15, berarti sisanya adalah 60. 60 unit kita taruh di sebelah 15. Ini 25 sudah habis ya. Ini berarti diambil 15, jadi sisa 60, turunkan 1.240.000, 60 dikali 1.240.000 adalah 74.400 rupiah. Baik, lanjut di tanggal keempat, yaitu tanggal 31 Mei, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 30. Baik, kalau penjualan kan seperti tadi, 31, ini karena bisa langsung diambil 30, kita langsung ambil 30. 30 kita taruh di sini 1.240 dan total biayanya adalah 37.200.000. Ini kita dikali
totalnya segini ya. Terus karena 60 diambil 30, sisanya adalah 30, kita taruh di sampingnya. 30 turunkan 1.240.000, total biayanya adalah 37.200.000 rupiah. Lalu di bulan kedua yaitu bulan Juni sini ada transaksi pembelian jumlah unitnya 60, harga per unitnya 1.260.000 dan total biayanya adalah 75 juta. Seperti yang saya bilang, kalau pembelian hanya tinggal langsung masukin aja, yaitu 60 unit, 1.260.000 dan total biayanya 75.600.000 rupiah. Karena setiap setiap sudah habis dari tanggal di atasnya, kita turunkan ke bawah. Berarti ini namanya sisa persediaannya. Sisa persediaannya kita turunkan. Setiap ada transaksi baru, kita turunkan sisa persediaannya. Turunkan 30 unit, 1.240.000, 37.200 rupiah. 37.200.000 rupiah. Kita turunkan, ini kita pindahkan, seperti yang di atas tadi, kita pindahkan 60 unit, dipindahkan ke kolom persediaan. 60 unit, 1.260.000 rupiah, dan total biayanya 75.600.000 rupiah. Lanjut di tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni, di tanggal kedua di bulan kedua, tanggal kedua. Itu tanggal 10 Juni, transaksinya penjualan jumlah unitnya 50. Baik, kalau misalkan penjualan, kita tidak bisa langsung memasukkannya saja. Karena dia butuhnya 50 unit, dia butuhnya 50 unit. Jadi kita nggak bisa langsung masukin aja ya. Kita ambil dari yang pertama kali masuk, yaitu di tanggal di tang di karena tadi sisa dari ini ya, sisa dari tanggal 12 Mei, yaitu sisanya 30 unit, harga per unitnya 1.240.000 dan total biayanya 37.200.000 rupiah. Kita taruh di sini, karena ini yang pertama kali masuk. Kita taruh, karena tadi mintanya 50 unit, berarti kurang 20. 20-nya kita ambil dari 60 unit dari 8 Juni. Kita ambil 20, ini kita masukkan 1.260.000, ini dikali jadi totalnya 25.200.000 rupiah. Karena 60 diambil 20 berarti sisa 40 unit, kita taruh sampingnya. 40 unit 1.260.000, totalnya adalah 50.400.000 rupiah. Baik, lalu di tanggal 19 ya, tanggal ketiga dari bulan kedua tanggal ketiga itu tanggal 19 Juni terjadi transaksinya penjualan jumlah unitnya 20. Tanggal 19 kita taruh langsung 20 karena dari sini juga bisa diambil ya. Dari sisa yang 40 ini kita taruh di sini 20, kita masukkan 1.260.000, totalnya adalah 25.200.000 rupiah. Karena 40 diambil 20, sisanya 20, kita taruh 1.260.000 dan dikali jadi 25.200.000 rupiah. Lanjut di tanggal ke-4. Di tanggal 4 bulan kedua 28 Juni, transaksinya pembelian jumlah unitnya 80, harga per unitnya 1.260.000 dan totalnya adalah 100.800.000 rupiah. Kalau untuk pembelian, yang seperti saya bilang tinggal langsung masukkan saja. 80 unit 1.260.000 dan total biayanya adalah 100.800.000 rupiah. Berarti ini seperti yang saya bilang tadi, kalau udah persediaan uh, dari tanggal di atasnya sudah habis, kita taruh untuk transaksi baru, kita taruh lagi di bawahnya, di sampingnya. Jadi setiap ada transaksi baru, kita taruh di bawahnya. Jadi sebagai itu adalah sisa persediaan. 20 kita kita turunkan saja. Berarti ini dipindahkan ke sini, ya, 80 unitnya dipindahkan ke kolom persediaan. Lalu di bulan ketiga yaitu bulan Juli. Bulan Juli itu di tanggal 5 Juli terjadi transaksinya penjualan jumlah unitnya 40. Penjualan di sini tadi dia bintanya 40 ya. Kita ambil dari pertama kali masuk itu tanggal di akhir, oh maaf, di tanggal 19 Juni itu eh, yang pertama kali masuk adalah 20 unit. Karena sisa diambil dari sini ya.
40 diambil 20 jadi sisa 20 unit. Kita taruh di sini. 20 unit 1.260.000, totalnya adalah 25.200.000 rupiah. Karena tadi mintanya 40 unit, berarti kurang 20, 20-nya juga diambil dari sini. Dari tanggal 28 Juni, yaitu 80 unit, diambil 20. Ini kita masukkan juga sama 1.260.000 dan totalnya 25.200.000 rupiah. Karena 80 diambil 20, sisa 60, 60 ini turunkan 1.260.000, totalnya adalah 75.600.000 rupiah. Lalu di tanggal kedua bulan Juli, yaitu tanggal 16 Juli, terjadi transaksinya penjualan, jumlah unitnya 25. Berarti kalau penjualan tidak bisa langsung dimasukkan saja. Tapi karena ini bisa langsung dimasukkan, kita langsung masukkan saja 25 unit, 1.260.000 dan totalnya ada 31.500.000 rupiah. Berarti 60 diambil 25, sisa 35 unit. Ini turunkan 1.260.000 dan total biayanya adalah 44.100.000 rupiah. Lalu di tanggal ketiga, bulan ketiga, yaitu 21 Juli, 21 Juli itu adalah terjadi transaksinya pembelian. Terjadi transaksi pembelian, jumlah unitnya 35, harga per unitnya 1.264.000 dan total biayanya ada 44.240.000 rupiah. Karena pembelian kita langsung masukkan saja. 35 unit 1.264.000, total biayanya ada 44.240.000 rupiah. Seperti yang tadi kita turunkan, setiap ada transaksi baru kita turunkan. 35 kita turunkan. Ini kita taruh pindah ke sini. 35 unitnya kita pindah ke kolom persediaan. 35 unit 1.264.000 dan totalnya ada 44.240.000 rupiah. Lalu lanjut di transaksi terakhir yaitu tanggal 28 Juli, transaksinya penjualan, jumlah unitnya 44. Ini kita masukkan karena tadi kalau untuk penjualan tidak bisa langsung dimasukkan dari data di soal, kita taruh dari yang pertama kali masuk yaitu tanggal 3, yaitu sisa dari 16 Juli. 35 unit. Kita masukkan 35 unit 1.260.000. Totalnya adalah 44.100.000 rupiah. Karena mintanya tadi adalah 44 unit, berarti sisanya adalah 9 unit. 9 unit kita ambil dari yang sini. Kita ambil dari yang di tanggal 21 Juli. Jadi kita masukkan 9, kita ambil 9 saja, yaitu 1.264.000 dan totalnya ada 11.376.000 rupiah. 35 diambil 9, sisa 26, kita taruh di sini. Ini kita turunkan 1.264.000 dan totalnya ada 32.864.000 rupiah. Ini kita langsung totalkan saja. Totalkan per unitnya, kita totalkan segini hasilnya. Total biayanya kita totalkan. Hasilnya 313.640.000 rupiah. Lalu untuk harga pokok penjualan kita jumlahkan unitnya, totalnya 249 dan total biayanya adalah 310.776.000 rupiah. Ini untuk harga pokok penjualan. Lalu kita untuk yang persediaan, karena menggunakan metode FIFO, kita langsung turunkan saja dari yang terakhir. Karena terakhir ya, ini adalah sisa persediaan terakhir di tanggal terakhir yaitu tanggal 28 Juli. Sisa persediaannya adalah 26 karena karena diambil 9 dari 35 unit ini. Sisanya adalah 26. 26 ini kita turunkan saja. Berarti ini sudah sisa ya, ini sudah akhir. Ini kita turunkan juga 1.264.000 dan totalnya ada 32.864.000 rupiah. Dia adalah persediaan untuk 31 Juli. Persediaan akhir 31 Juli. Lalu untuk soal yang kedua kita disuruh untuk membuat hitunglah hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan dalam periode tersebut dan juga untuk membuat ayat jurnal dalam akun penjualan dan beban pokok penjualan. Baik, kita menghitung dulu jumlah penjualannya. Untuk jumlah penjualan kita ambil hanya yang terjadi transaksi penjualan saja. Kita ambil dari soalnya. Yang terjadi transaksi penjualan itu ada di tanggal 12 Mei, 31 Mei, 10 Juni, 19 Juni,
5 Juli, 16 Juli, dan 28 Juli. Kita hanya ambil yang terjadi transaksi penjualan saja. Ini kita masukkan ya, sesuai dengan soal, sesuai dengan data. Kita masukkan sesuai dengan data. Yaitu di tanggal 12 Mei, terjadi transaksi penjualan, jumlah unitnya 40, harga per unitnya 2 juta, dan totalnya 80 juta. Ini kita langsung masukkan saja, sesuai dengan data yang ada di soal. Ini juga 31 Mei, kita 30 unit, harga per unitnya 2 juta, dan totalnya 60 juta rupiah. Ya, ini kita masukkan sesuai dengan data yang ada di soal. Berarti ini sudah dimasukkan semua, totalnya adalah, ini semua di total, total biayanya di total, totalnya adalah 525 juta 250 ribu rupiah. Lalu kita menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya kita lihat di sini adalah 30 juta rupiah. Tanggal 3 Mei, ini persediaan awal, kita taruh 30 juta rupiah. Total pembelian kita lihat dari sini. Total pembelian ini ya. Kita lihat dari total biayanya itu 313.640 ribu rupiah. Kita masukkan, kita jumlahkan. Ini adalah biaya barang tersedia untuk dijual. Kita jumlahkan hasilnya adalah 343.640 ribu rupiah. Dikurang dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita lihat dari persediaan, kolom persediaan ini adalah persediaan akhir tadi itu 32.864 ribu rupiah. Kita kurangkan hasilnya adalah harga pokok penjualan yaitu 310.776 ribu rupiah. Lalu kita buat ayat jurnalnya. Untuk membuat ayat jurnal penjualan dan beban pokok penjualan, kita ambil dari dua dua sini. Dua yang tadi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan kita lihat dari tabel dari perpetual LIFO. Oh maaf, maksud saya perpetual FIFO. Nah, mulai di tanggal 12 Mei. Karena kita lihat dari sini saja. Tidak usah lihat dari yang sini ya. Kita lihat dari yang khusus transaksi penjualan saja. 12 Mei. Kita untuk keterangannya adalah piutang usaha, penjualan, harga pokok penjualan, dan juga persediaan. Piutang usaha di sini adalah 80 juta. Kita masukkan. Penjualannya juga 80 juta. Kita masukkan di kredit. Untuk piutang usaha kita masukkan 80 juta di debit dan kredit. Penjualan 80 juta. Untuk harga pokok penjualannya kita lihat di sini. Ini adalah harga pokok penjualan. Karena tadi tidak bisa langsung dimasukkan 40 unit, berarti kita ambil dua ya. Dari sini 25 unit dan juga dari 75 unit kita ambil 15 saja. Berarti 30 juta ditambah 18.600. Totalnya adalah 48.600 ribu rupiah. Kita masukkan di kolom di harga pokok penjualan di kolom debit dan persediaan di kolom kredit 48.600 ribu rupiah. Untuk 31 Mei, tanggal kedua 31 Mei itu piutang usaha sama ya, semuanya sama keterangannya. Ini kita masukkan 60 juta di kolom debit, piutang usaha penjualan, kredit 60 juta. Untuk harga pokok penjualannya itu adalah 37.200 ribu rupiah. Kita masukkan harga pokok penjualan 37.200 ribu rupiah di debit dan persediaan di kredit 37.200 ribu rupiah. Untuk tanggal selanjutnya itu tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni itu adalah piutang usaha juga sama. Itu kita lihat dari sini itu adalah 100 juta rupiah. Di kolom debit, piutang usaha di kolom debit 100 juta rupiah, penjualan di kolom kredit 100 juta rupiah. Untuk HPP-nya kita lihat dari sini. Kita lihat dari di tanggal 10 ya. 37.200 ditambah 25.200 ribu rupiah. Kita jumlahkan ini totalnya adalah 62.400 ribu rupiah. Itu untuk HPP-nya di kolom debit 62.400 ribu rupiah dan persediaan di kolom kredit 62.400 ribu rupiah. Untuk di tanggal 19 Juni itu adalah 40 juta rupiah. Kita taruh di piutang usaha debit 40 juta rupiah, penjualan 40 juta rupiah di kolom kredit, dan harga pokok penjualannya kita lihat di sini. Harga pokok penjualannya adalah 25.200.000 rupiah.
Kita masukkan Rp25.200.000 di kolom debit untuk HPP dan persediaan di kolom kredit Rp25.200.000. Untuk di bulan ketiga di tanggal 5 Juli yaitu Rp90 juta, kita taruh di piutang usaha kolom debit Rp90 juta dan penjualan di kolom kredit Rp90 juta. Untuk harga pokok penjualannya kita lihat di sini. Ini kita jumlahkan Rp25.200.000 ditambah Rp25.200.000. Totalnya adalah Rp50.400.000. Untuk HPP di kolom debit Rp50.400. Persediaan di kolom kredit Rp50.400.000. Di tanggal 16 Juli, di tanggal 16 Juli, di tanggal 16 Juli adalah Rp56.250.000. Kita masukkan piutang usaha di kolom debit Rp56.250.000 dan penjualan di kolom kredit Rp56.250.000. Untuk harga pokok penjualan dan persediaan kita lihat dari sini. Itu adalah Rp31.500.000. Harga pokok penjualan di kolom debit Rp31.500.000 dan persediaan di kolom kredit Rp31.500.000. Untuk di tanggal terakhir yaitu tanggal 28 Juli adalah sebesar Rp99 juta. Piutang usahanya kita masukkan di kolom debit Rp99 juta dan penjualan di kolom kredit Rp99 juta. Untuk HPP dan persediaannya kita ambil dari sini. Rp44.100.000 ditambah Rp11.376.000. Totalnya adalah Rp55.476.000 di kolom debit untuk HPP dan persediaan di kolom kredit Rp55.476.000. Lalu kita totalkan semuanya. Untuk kolom debit dan kredit kita totalkan, hasilnya adalah Rp836.026.000. Yang ini juga sama, Rp836.026.000. Lanjut, untuk instruksi yang ketiga, kita disuruh membuat hitunglah laba kotor dari penjualan dalam periode tersebut. Kita akan menghitung laba kotor. Laba kotor sama dengan laba bruto itu sama. Laba bruto atau laba kotor ada rumusnya itu penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan. Kita tinggal masukkan saja dari total penjualan tadi, itu 525.250.000 kita taruh sini, dikurang dengan harga pokok penjualan yaitu Rp310.776.000. Kita kurangkan, hasilnya adalah Rp214.474.000. Lalu di instruksi yang terakhir kita disuruh hitunglah biaya persediaan akhir per 31 Juni 2015. Untuk menghitung biaya persediaan akhir, ada rumusnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan harga pokok penjualan. Persediaan awal ini sebenarnya sama dengan menghitung harga pokok penjualan, tapi bedanya di pengurangannya. Karena dia pengurangannya dikurang dengan harga pokok penjualan, kalau harga pokok penjualan dikurang dengan persediaan akhir. Jadi seperti kebalikannya saja. Kita masukkan harga persediaan awalnya adalah 30 juta. Total pembeliannya adalah Rp313.640.000. Kita jumlahkan totalnya Rp343.640.000. Dikurang dengan harga pokok penjualan. Sini ada Rp310.776.000. Ini kita taruh, kita kurangkan. Jadi totalnya adalah Rp32.864.000. Ini untuk total persediaan akhir. Sama dengan seperti ini. Sama dengan persediaan akhir 31 Juli. Oke, untuk soal pertama, dengan menggunakan metode perpetual FIFO sudah selesai. Kita akan lanjut membuat dengan metode perpetual LIFO. Ini kita tulis ya. Metode perpetual FIFO. Oke, lanjut. Nah, di sini saya juga sudah membuatnya. Kita akan membahas bersama-sama dari awal. Untuk perpetual LIFO itu sebenarnya sama saja, tapi karena LIFO itu adalah last in first out, yang dimana yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Kalau first in first out tadi FIFO itu yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Tapi kalau LIFO ini kebalikannya, yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Baik,
Di sini yang kedua ada metode perpetual LIFO. Bedanya hanya di eh, di harga pokok penjualannya. Untuk menghitung harga pokok penjualannya. Beda dengan metode FIFO. Karena FIFO tadi first in first out, yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Untuk LIFO adalah last in first out, yaitu yang terakhir masuk, yang pertama juga yang terakhir masuk, tapi dia juga yang pertama keluar. Jadi kebalikannya. Oke, kita mulai. Itu pada tanggal 3 Mei, transaksinya adalah persediaan. Seperti yang tadi ya, di metode perpetual FIFO, kita sama. Itu kita masukkan di kolom persediaan 25 unit, harga per unitnya 1.200.000 rupiah, totalnya adalah 30 juta rupiah. Lalu di tanggal lalu di tanggal selanjutnya adalah tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei terjadi transaksi pembelian. Tanggal 8 Mei terjadi transaksi pembelian yaitu 75 unit, harga per unitnya 1.240.000 rupiah dan totalnya 93 juta ribu rupiah. Ini kita turunkan karena sisa karena sama seperti yang tadi metode Vivo, kita turunkan juga untuk setiap ada transaksi baru kita turunkan semuanya, lalu kita pindahkan yang dari tanggal 8 Mei ini kita pindahkan ke sini. Sama seperti sama dengan metode Vivo seperti tadi. Lalu di tanggal 11 Mei, oh maaf, maksud saya di tanggal 12 Mei. Lalu di tanggal 12 Mei itu terjadi transaksi penjualan. Karena penjualan nggak bisa langsung kita masukkan dari soal. Kasih gue ngomong apa? Tanggal 12 Mei terjadi transaksi penjualan. Nah, di sini beda nih dengan tadi yang Vivo. Kalau yang Vivo kita ambil dari yang pertama kali masuk ya. Tadi Vivo ngambil dari 25 unit ini. Kalau Livo kita ambil dari yang 75 karena dia pertama kali. Yang terakhir masuk, pertama kali keluar. Kita ambil karena ini 75 dan dibutuhkannya 40, kita langsung ambil saja di 40 unit, kita taruh 1.240.000 dan totalnya adalah 49.600.000 rupiah. Ini kita turunkannya awal, 25 kita turunkan ke sini, sini 1.200.000 dan ini 30 juta kita turunkan, kita lengkapkan ya. Baru kita turun ke yang dari sisa 75 dikurang 40, berarti sisanya 35 unit. Karena diambil 40, sisanya 35 unit, sama 1.740.000 dan totalnya adalah, ini dikali juga ya sama. Dikali 5 dikali 1.240.000, totalnya adalah 43.400.000 rupiah. Lalu di tanggal 31 Mei terjadi transaksi penjualan. Karena penjualan LIFO diambil dari yang terakhir kali masuk. Yang terakhir kali masuk adalah yang 35 unit ini. Kita taruh di sini 30. Ini kita 1.240.000 dan totalnya adalah 37.200.000 rupiah. Ini sama, karena tidak kepakai, kita turunkan juga 25 unitnya. Kita turunkan semuanya. Ini 35 unit, diambil 30, berarti sisanya 5. Kita turunkan 1.240.000 dan totalnya adalah 6.200.000 rupiah. Lalu di bulan kedua yaitu bulan Juni, tanggal 8 Juni terjadi transaksinya pembelian 60 unit. Nah, ini kalau untuk pembelian sama kita langsung masukkan saja dari yang data soal tersebut. Dari yang data soal ini, kita langsung masukkan aja. Kita langsung masukkan saja. Kalau untuk pembelian kita langsung masukkan aja. Jadi ini 60 unit, harga per unit 1.260.000 dan totalnya 75.600.000 rupiah. Ini kita turunkan dulu, 25 unitnya kita turunkan. Karena tadi tidak kepakai juga ya, jadi kita langsung turunkan saja. 25 unit 1.200.000 rupiah dan totalnya ada 30 juta rupiah. Ini 5-nya kita turunkan ke sini. Nah, ini baru kita pindahkan ke sini.
Jadi, untuk kolom persediaan yang sisa persediaan dari awal kita turunkan terus, terus kalau ada yang kepakai kita turunkan juga. Oh, jadi berurut seperti ini. Ya, 25, 5, 60 baru terakhir di sini kita taruh. Kita pindahkan saja ke sini. Lalu di tanggal 10 Juni yaitu terjadi transaksi penjualan 50 unit. Kita ambil dari yang terakhir kali masuk yaitu di tanggal 8 Juni ya. Kita ambil dari 60 unit ini, kita ambil 50. Ini kita samakan 1.260.000 dan ini dikali jadi totalnya 63 juta ribu rupiah. 63 juta ribu rupiah. Lalu di sini kita turunkan 25 dan 5-nya kita turunkan. Ini juga kita samakan turunkan. Karena 60 diambil 50 berarti sisanya 10 unit. Kita turunkan di sini. Ini kita turunkan sisa persediaan. Lalu di tanggal 19 Juni terjadi transaksi penjualan. Dia mintanya adalah 20 unit ya. Di tanggal 19 Juni tadi dia mintanya 20 unit. Kita kan karena LIFO kita ambil dari yang terakhir kali masuk yaitu 10 unit. Ini kita taruh sini dan totalnya 12.600.000 rupiah. Karena dia mintanya 20 unit, berarti kurang 10 unit. Karena ini cuma ada 5, kita turunkan, kita taruh di sini juga. Pokoknya kita habiskan saja yang ada di kolom persediaan agar ini totalnya 20 unit. Kita taruh di sini 5, ini taruh sini, 6.200.000-nya taruh sini. Berarti kurang 5 lagi. Karena ini baru 15 unit, kita kurang 5 lagi, kita 5 lagi diambil dari yang pertama kali masuk nih, di tanggal 3 Mei, karena dari tadi nggak kepake ya, kita baru ambil di sini, 25 unitnya kita ambil 5 saja, ini masukkan 1.200.000 rupiah, dan totalnya dikali ini jadi 6 juta ribu rupiah. Berarti 25 diambil 5 jadi sisa 20 unit. Ya, sudah kepakai 5, sisa 20 unit. Kita taruh di sampingnya. Lalu di tanggal 28 Juni terjadi transaksinya pembelian. Kalau untuk pembelian kita langsung masukkan saja 80, 1.260.000 dan totalnya 100.800.000 rupiah. Kita turunkan. Sisa persediaan akhirnya kita turunkan untuk transaksi baru. Kita turunkan. Ini kita pindahkan 80 unitnya. Lalu di bulan ketiga yaitu Juli, 5 Juli, itu terjadi transaksinya adalah penjualan. Kalau untuk penjualan LIFO, kita ambil dari yang terakhir kali masuk, yaitu 80 unit. Kita ambil 40, ini kita masukkan 1.260.000 rupiah dan totalnya adalah 50.400.000 rupiah. Kita turunkan, ini sisanya turunkan awal, yang tadi awal masuk kita turunkan 20 unit dan juga 80 diambil dengan 40 berarti sisa persediaannya adalah 40 unit. Kita taruh sini. Lalu di tanggal 16 Juli itu terjadi transaksinya penjualan. Penjualan sebesar 25 unit. Itu diambil dari yang terakhir kali masuk, yaitu 40 unit. Kita ambil 25. Ini kita taruh sini 1.260.000 dan totalnya adalah 31.500.000 rupiah. 40 diambil dengan 25, sisanya adalah 15. Sisanya 15, kita turunkan dulu awalnya. 20 unit kita turunkan ya. Karena tidak kepakai kita turunkan saja. Ini 25, dari 40 diambil 25, sisa 15 kita turunkan sini. Lalu lanjut baik, di sini di tanggal ke-3 itu tanggal 21 Juli adalah transaksinya. Baik, di sini di tanggal 21 Juli terjadi transaksi yaitu pembelian. Jadi kalau pembelian tinggal masukin aja dari data yang ada di soal, yaitu 35 unit. Harga per unitnya 1.264.000 dan totalnya adalah 44.240.000. Nah, kita turunkan ya. Karena tadi 40 diambil 25, sisanya 15. Jadi kita turunkan juga yang 20 awal ini, kita turunkan, 15 juga kita turunkan, dan yang ini kita pindahkan ke sini. Lalu lanjut di sini ada baik di tanggal
Di tanggal terakhir bulan ketiga, yaitu tanggal 28 Juli, terjadi transaksi yaitu penjualan. Penjualan sebesar 44 unit. Tapi karena LIFO, last in first out, kita masukkan dulu yang terakhir kali, yaitu 35 unit. Dari tanggal 21 Juli, kita masukkan ke sini. 35 unit, ini 1.264.000, dan totalnya ada 44.240.000. Berarti sisanya 9, karena dibutuhkannya adalah 44, berarti sisa 9 kita ambil dari atas, yaitu dari 15 unit, sisa dari 16 Juli, ambil 9, itu 1.260.000, totalnya adalah 11.340.000 rupiah. Berarti, karena tadi 35 ini dari tanggal 21 Juli sudah habis dipakai, jadi 35 ini sudah habis, kita hilangkan ya. Jadi yang turun hanya 20 yang awal ini. 20 dari yang awal kita turunkan. Terus 35 diambil 9. Maaf, maksud saya 15 diambil 9, sisa 6. Nah, kan 35 sudah habis, 20-nya kita turunkan dari yang atas ini, karena 20 tidak kepakai ya, jadi yang kepakai hanya 15. Jadi 15-nya sisa, diambil 9, sisa 6. Kita turunkan di sini 6, jadi 1.260.000, dan totalnya adalah 7.560.000 rupiah. Lalu sudah seperti ini, kita totalkan saja semuanya. Seperti yang tadi, metode Vivo, ini unit yang kita totalkan, totalnya ada 250 unit untuk kolom pembelian, dan total biayanya adalah 313.640.000 rupiah untuk kolom pembelian. Untuk kolom harga pokok penjualan, ini unitnya kita jumlahkan juga. Ini totalnya 249 unit, dan total biayanya kita jumlahkan, totalnya ada 312.080.000 rupiah. Lalu di kolom persediaan kita juga, kalau tadi sama seperti yang di Vivo, ini kita tinggal turunkan saja ya. Karena yang 35 ini sudah habis. Jadi kalau ini karena masih ada sisa, jadi kita tambahkan. Pokoknya ini di tanggal 28 Juli ini kita tambahkan ya. 20 dan 6 kita tambahkan, jadi totalnya 26. Ini adalah persediaan akhir. Nah, ininya juga. Karena ini sisa dari atas ya. Jadi kita tambahkan. Untuk sisa persediaan kita tambahkan 24 juta ditambah 7.560.000, totalnya adalah 31.560.000 rupiah. Ini adalah persediaan akhir 31 Juli. Oke, baik, setelah sudah, kita tadi di instruksinya suruh menghitung jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan. Baik, kita hitung. Jumlah penjualannya sama seperti ini ya. Jumlah penjualannya sama. Karena datanya masih sama dengan yang Vivo, kita samakan. Sama kan? 525.250.000. Nah, untuk beban pokok penjualannya ada yang berbeda karena persediaan akhirnya berbeda. Ini persediaan 31.560.000 rupiah. Ini kita masukkan sini. Karena kalau di Vivo itu adalah 32.864.000 rupiah. Selebihnya sama ya. Kita bedanya cuma di persediaan akhirnya, total persediaan akhirnya. Ini berarti 343.640.000 dikurangi dengan 31.560.000. Totalnya adalah untuk beban pokok penjualan adalah 312.080.000 rupiah. Sama ya seperti ini. Sama 312.080.000 rupiah. Dan di instruksi yang ketiga disuruh menghitung laba bruto atau laba kotor ya. Untuk laba kotor itu rumusnya sama seperti yang tadi, penjualan dikurang beban pokok penjualan. Ini masukkan sini, beban pokok penjualannya 312.080.000, kita kurangi, hasilnya ada 213.170.000 rupiah. Nah, ini untuk menghitung biaya persediaan akhir. Biaya persediaan akhir tadi rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Persediaan awalnya 30 juta, total pembeliannya ada 313.640.000, ini ditambah totalnya 343.640.000, dikurangi dengan beban pokok penjualan
Beban pokok penjualannya ini ya. Beban pokok penjualannya adalah ini. Kita kurangi, hasilnya adalah untuk total biaya persediaan akhir adalah 31.560.000 rupiah. Ini sama ya dengan kolom dengan total persediaan yang ada di metode perpetual LIFO. Oke, baik. Ini sudah selesai untuk metode perpetual LIFO. Kita lanjut untuk, oh nih kita ganti dulu. Oke. Sudah. Di sini yang ketiga adalah menghitung biaya rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang, eh, untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang, itu lumayan eh, rada ribet ya, tapi tetap bisa. Kalian pasti bisa. Ya, ini sama aja. Untuk tabelnya sama ya. Tanggal, pembelian, harga bawah penjualan, dan persediaan. Nah, ini kita sama dengan yang ini. Sama, tapi berbedanya hanya di harga bawah penjualan. Nanti hitungannya berbeda. Nah, ini sama. Nah, untuk 8 Mei juga sama. Itu terjadi transaksi pembelian sebesar 75 unit. Ya, ini sama. Nah, tapi kalau di Vivo dan Livo itu, kalau untuk Vivo dan Livo itu kita tinggal turunin aja ya. Tapi kalau ini juga sama, Livo kita tinggal turunin aja dari yang tanggal 3 Mei. Tapi kalau untuk yang rata-rata tertimbang atau average, itu kita harus jumlahkan dulu. 25 ditambah 75, hasilnya adalah 100. 100 kita baru taruh sini. Jadi nggak nggak cuma diturunin aja. Kalau untuk rata-rata tertimbang itu harus dijumlahkan dulu. Unit unit persediaan dan unit pembelian itu dijumlah, totalnya ditaruh di persediaan 100 unit. Terus untuk total biayanya juga 30 juta ditambah 93 juta ditaruh sini. Hasilnya ada 123 juta. Baru 123 juta ini dibagi dengan 100. Seperti itu penghitungannya. Jadi 25 unit persediaan ditambah dengan 75 unit pembelian, hasilnya ditaruh persediaan, lalu total biaya yang ada di persediaan ditambah dengan total biaya pembelian, hasilnya ditaruh di kolom persediaan, lalu total biaya dibagi dengan 100, dengan 100 unit ini, hasilnya adalah harga per unit. Jadi seperti itu. Lalu lanjut di tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei adalah terjadi transaksi penjualan yaitu 40 unit. Nah, 40 unit itu diambil dari yang terakhir, dari yang ini 100. Karena ini 25 tambah 75 sudah jadi 100 ya. Jadi nggak usah ngambil dari sini karena ini udah dijumlah sama yang ini. Jadi kita ambil dari sini 100, diambil 40, ini 1.230.000, dan ini dikali, jadi 49.200.000 rupiah. Lalu 100 diambil 40 jadi 60, kita taruh sini. Kita turunkan jadi 73.800.000 rupiah. Nah, di tanggal 31 Mei itu terjadi transaksi penjualan yaitu 30 unit. Nah, 30 unit kita ambil dari sini, 30 unit sama 1.230.000 dikali jadi 36.900.000 rupiah. Nah, berarti 60 diambil 30, sisa 30 taruh sebelah sini. 30, 1.230.000, totalnya adalah 36.900.000 rupiah. Ini ada kesalahan, ini kita hapus dulu. Baik, sudah. Untuk tanggal 8 Juni, untuk tanggal 8 Juni itu terjadi transaksi pembelian. Nah, kalau pembelian tinggal kita masukkan saja ya, sama seperti yang dari Vivo dan Livo, kita masukkan saja. 60 unit, harga per unitnya 1.260.000 dikali jadi 75.600.000 rupiah. Nah, seperti yang tadi, 25 ditambah 75, taruh sini, jadi 100. Nah, yang ini juga, ini kita turunkan saja dulu. Kita turunkan ya. Oke, sudah. 30 ditambah 60,
30 persediaan ditambah 60 pembelian, jadi hasilnya adalah 90 unit. Nah, lalu juga sama, 36.900.000 rupiah, total biayanya ditambah dengan 75.600.000 rupiah, hasilnya ada 112.500.000 rupiah. Ini juga 112.500.000 rupiah dibagi dengan 90 unit, untuk harga per unitnya adalah 1.250.000 rupiah. Seperti itu ya, sama seperti yang tadi yang awal 25 sama 75 100, ini sama ini jadi 123 juta rupiah, baru 123 juta dibagi 100 jadi 1.230.000 rupiah. Sama seperti ini juga ya. 30 ditambah 60 jadi 90, 36.900 ditambah 75.600. Hasilnya 112.500, 112.500 dibagi 90, hasilnya 1.250.000. Lanjut di tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni itu terjadi transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan kita ambil dari yang bawah. Karena ini sudah ditambah ya, ini juga ditambah. Jadi kita ambil dari sini. Ini anggap aja udah nggak ada karena ini udah ditambah sama ini. Jadi 90 kita ambil 50, ini kita masukkan 1.250.000, ini dikali jadi 62.500.000 rupiah. 90 dikurangi 50 hasilnya adalah 40. 40 kita taruh sampingnya. Kita masukkan 1.250.000 dikali jadi 50 juta rupiah. Lanjut di tanggal 19 Juni yaitu terjadi transaksi penjualan sebesar 20 unit. Kita ambil dari 40 unit ini. Kita ambil jadi diambil 20 jadi 1.250.000 kita ambil juga sini jadi dikali jadi 25 juta rupiah. 40 diambil 20 sisa 20. Nah 20 kita ini 1.250.000 rupiah kita turunkan ini dikali jadi 25 juta rupiah. Lanjut di tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni itu terjadi transaksi pembelian sebesar 80 unit. Ini kalau untuk pembelian kita masukkan saja ya dari data soalnya. Kita masukkan jadi ini 1.260 dikali jadi 100.800.000 rupiah. Nah, sama seperti yang awal, kalau untuk setiap ada transaksi pembelian, kita jumlahkan dari kolom persediaan dengan kolom pembelian kita jumlahkan jadi hasilnya 20 ditambah 80 adalah 100. Ini 25 juta ditambah 100.800. 100.800.000 rupiah, jadi totalnya ada 125.800.000 rupiah. 125.800.000 rupiah dibagi dengan 100 adalah 1.258.000 rupiah. Jadi ingat ya, kalau misalkan setiap ada transaksi pembelian baru, itu tuh dijumlah dari kolom persediaan sama pembelian. Jadi totalnya ditaruh di persediaan. Seperti itu. Oke, baik. Ini lanjut ya, di bulan ketiga yaitu 5 Juli, terjadi transaksi penjualan sebesar 40 unit. Kita ambil dari 100 unit ini, kita turunkan dulu. Ambil ya. Karena ini 20 ditambah 80 hasilnya ada 100 unit. Nah, 100 unit ini kita untuk tanggal 5 kita hanya ambil 40 karena di data adalah butuhnya hanya 40. Kita ambil 40 ini masukkan 1.258.000 rupiah dikali jadi 50.320.000 rupiah. 100 dikurangi dengan 40 hasilnya ada 60, taruh sebelah sini. Ini turunkan 1.258.000 dikali jadi 75.480.000 rupiah. Lalu di tanggal 16 Juli, tanggal 16 Juli terjadi transaksi penjualan sebesar 25 unit. 25 unit kita ambil dari 60, 25 unit kita masukkan 1.258.000 rupiah dikali jadi 31.450.000 rupiah. 60 diambil dengan 25, hasilnya adalah 35 unit. 35 unit ini turunkan 1.258.000 rupiah dikali jadi totalnya 7, dikali jadi totalnya 44.030.000 rupiah. Baik, di tanggal 21 Juli, tanggal 21 Juli terjadi transaksi pembelian. Untuk pembelian kita tinggal masukkan dari data soal
itu 30 unit, ininya 1.264.000 rupiah dikali jadi 44.240.000 rupiah. Lalu seperti yang tadi ya, ingat kalau misalkan ada transaksi pembelian baru, kita jumlahkan sama yang ada di kolom persediaan. 35 ditambah 35 hasilnya ada 70, taruh sebelah sini. 44.030.000 rupiah ditambah 44.240.000 rupiah, hasilnya adalah 88.270.000 rupiah. 88.270.000 rupiah. Ini dibagi sama 70, hasilnya ada 1.261.000 rupiah. Lalu di tanggal 28 Juli, itu tanggal terakhir, yaitu terjadi transaksi penjualan sebesar 44 unit. Kita ambil dari 70, ini kita masukkan 1.261.000 rupiah, dikali hasilnya adalah 55.484.000 rupiah. 70 dikurangi dengan 44, hasilnya adalah 26. Ini kita turunkan 1.261.000 rupiah dikali jadi 32.786.000 rupiah. Maaf, di sini saya ada kesalahan ya. Oke, baik, sudah perbaiki. Di sini ada kesalahan. Ya, oke. Ini sudah ya. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Pembelian di kolom pembelian, unitnya kita jumlahkan totalnya 250. Total biayanya kita jumlahkan 313.640.000 rupiah. Ini juga di harga per unit kita jumlahkan. Sebenarnya tidak usah juga tidak apa-apa ya. Ini juga unitnya kita jumlahkan hasilnya 249 unit. Harga pokok penjualan di kolom totalnya kita jumlahkan hasilnya ada 310.854.000 rupiah. Lalu di persediaan kita ini tinggal turunkan saja. 26, ini 1.261.000 rupiah dan ini 32.786.000 rupiah. Ini adalah sisa persediaan akhir untuk tanggal 31 Juli 2015. Lalu di instruksi kita suruh menghitung jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan. Nah, ini kita sama seperti yang FIFO dan LIFO, kita tinggal samakan saja. Sama ya, sama hasilnya 525.250, hanya beda di sini. Kita bedanya di beban pokok penjualan. Karena persediaan akhirnya adalah 32.786.000 rupiah. Kita kurangkan jadi hasil total untuk beban pokok penjualan adalah 310.854.000 rupiah. Lalu kita menghitung laba bruto atau laba kotor. Rumusnya sama, hanya beda di beban pokok penjualannya ya. Kita masukkan 310.854.000 rupiah. Hasilnya adalah 214.396.000 rupiah. Lalu kita menghitung biaya persediaan akhir. Persediaan akhir ini rumusnya. Ini kita masukkan persediaan awalnya 30 juta, total pembeliannya 313.640.000 rupiah. Hasilnya adalah 343.640.000 rupiah dikurang dengan beban pokok penjualan 310.854.000 rupiah. Dikurangi hasil untuk total biaya persediaan akhir adalah 32.786.000 rupiah. Nah, sudah selesai untuk metode perpetual average atau rata-rata tertimbang. Ini baik, untuk contoh soal yang pertama kita sudah selesaikan bersama-sama. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalian sering-sering latihan soal aja. Nah, pasti kalian bisa untuk ngerjain soal metode perpetual FIFO, LIFO, dan average. Lalu untuk contoh soal kedua,
Nah, di sini ada contoh soal kedua. PT Asta menggunakan sistem persediaan periodik. Rincian mengenai persediaan perlengkapan per 1 Januari 2014, faktur pembelian selama tahun berjalan, dan perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember 2014 dirangkum sebagai berikut. Nah, ini dia. Di sini ada datanya. Ini adalah model, ini itu seperti barang. Model barang. Model barang pertama adalah C55. Di sini ada kolom persediaan. Persediaan 1 November 3. Di sini ada 1.040.000 rupiah. Di sini ada pembelian pertama, ini pembelian kedua, dan pembelian ketiga. Ini adalah perhitungan fisik persediaan. Tanda ini itu adalah kali ya, 3 dikali 1.040.000 rupiah. Seperti itu ya. Ini adalah data untuk soal kedua. Contoh soal kedua yaitu menggunakan metode periodik. Nah, ini instruksinya. Hitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode FIFO. Sajikan data dalam format kolom sebagai berikut. Yang pertama, kolom pertama adalah modal, kolom kedua jumlah, kolom ketiga biaya per unit, dan kolom terakhir adalah total biaya. Lalu yang kedua, hitungan nilai persediaan per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode LIFO mengikuti prosedur yang ditunjukkan di nomor 1. Lalu yang nomor 3, dihitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang mengikuti format yang ditunjukkan di nomor 1. Jadi kita akan menghitung FIFO, LIFO, dan average menggunakan metode periodik. Dan langsung aja kita kerjakan soalnya bersama-sama. Baik, kita ke Excel, pindah ke Excel. Di sini saya sudah membuat ya. Saya akan menjelaskan dari awal. Nah, ini untuk metode periode FIFO yang pertama, itu adalah barang C55. Ya, barang C55. Jadi kita hitung satu persatu dulu. Ini makanya ada banyak ya. Karena sesuai dengan model, ada berapa model di dalam datanya. Kita masukkan dulu barang C55, kita hitung ya. Modelnya di sini, unitnya, biaya per unit, dan total biaya. Ini kita buat tabelnya ya. Nah, kita masukkan. Sama seperti contoh soal. Kita masukkan persediaan, 3 dikali. Jadi itu uh, bukan ke bukan ke bawah ya, cara membacanya, tapi ke samping. Jadi untuk model C55, persediaannya ada persediaannya adalah 3, biaya per unitnya adalah 1.040.000 rupiah, total biayanya dikali 3 dikali 1.040.000 rupiah. Ini kita kali total biayanya ada 3.120.000 rupiah. Jadi membacanya seperti itu, bukan ke bawah. Kayak bukan ke bawah seperti ini ya, tapi ke samping. Dan untuk kolom ini tuh satu satu gitu loh. Jadi unit, biaya per unit, dan total biaya juga. Lalu untuk berikutnya adalah pembelian pertama. Pembelian pertama adalah 3 dan 1.054.000 rupiah. Tiganya kita masukkan ke unit. Biaya per unitnya 1.054.000 rupiah dikali dengan 3. Totalnya adalah 3.162.000 rupiah. Pembelian kedua di sini adalah 3 dan 1.060.000 rupiah. Sini kita masukkan 3 dan 1.060.000 rupiah dikali jadi 3.180.000 rupiah. Pembelian ketiga juga sama. Pembelian ketiga 3, 1.070.000 rupiah
kita kalikan jadi totalnya Rp3.210.000. Lalu kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan semuanya. Unitnya kita jumlahkan totalnya 12 dan total biayanya kita jumlahkan hasilnya Rp12.672.000. Baik, terus gimana sih cara menghitung? Terus ini tuh apa? Kalian bertanya, ini tuh apa? Perhitungan fisik persediaannya itu apa? Nah, kita hitung dulu. Nah, sisa setelah dilakukan perhitungan fisik adalah 4 unit. Setelah dihitung, hasil perhitungan fisik persediaannya adalah 4 unit. 4 unit ya. Dalam persediaan akhir periode, dengan menggunakan metode FIFO, biaya 4 unit dan persediaan akhir periode adalah sebagai berikut. Nah, biaya paling akhir yaitu pembelian ketiga. Karena FIFO itu, kalau di sini kita pakainya FIFO itu first in first out, yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Kalau untuk periodik, kalau untuk perpetual seperti itu ya, pertama kali masuk, pertama kali keluar. Tapi kalau untuk periodik, itu yang terakhir masuk, pertama kali keluar. Jadi kebalikan dari LIFO yang ada di perpetual ya. Oh, periodik kebalikannya. Itu ada yang hilang ya. Nah, seperti ini ya. 3 kita turunkan. 1.070.000. 3.210.000 rupiah. Pembelian paling akhir, pembelian kedua. Jadi tuh kebalikannya ya. Kalau misalkan di perpetual FIFO ini, kita kalau misalkan kurang, kita ambil dari atasnya. Kita ambil dari bawahnya. Tapi kalau untuk periodik FIFO, itu kita ambil dari atasnya. Jadi seperti itu. Jadi kebalikannya ya. Kalau untuk Vivo itu periodik Vivo kita ambil atasnya berarti pembelian kedua. Di atas pembelian ketiga adalah pembelian kedua. Kita ambil satu karena hanya butuh 4. Kita ambil satu jadi 4 totalnya ya. Kita masukkan 1.060.000. Kita masukkan nih jadi 1.060.000 ditambah dengan 3.210.000. Total jadi Rp4.270.000. Untuk barang selanjutnya. Barang selanjutnya adalah barang S33. Ini barang S33, untuk barang S33 seperti ini. Tapi di sini dia tidak ada persediaan. Jadi dia langsung ke pembelian pertama, pembelian kedua, dan pembelian ketiga dia tidak ada. Jadi hanya dua saja ya, dia membeli hanya dua. Untuk pembelian pertamanya itu 4 unit, biaya per unitnya 222.000 dikali 4 jadi 888.000. Lalu pembelian kedua itu 4 unit, biaya per unitnya 232.000 dikali 4 jadi 928.000. Jadi kita total jadi 8 dan total biayanya adalah Rp1.816.000. Dan untuk perhitungan fisik persediaannya adalah 2. 2 ya. Karena 2 saja, kita ambil dari yang paling akhir, kita ambil 2 saja. 2 kita turunkan juga jadi dikali jadi Rp464.000. Nah, ini adalah totalnya. Lalu barang yang terakhir yaitu barang X74. Untuk barang X74 seperti ini datanya.
Baik, nah barang S74 kita masukkan juga persediaan 4 unit, biaya per unitnya 35.000 dikali 4 jadi 140.000. Pembelian pertamanya 6 unit, biaya per unitnya 36.000 kita kali 6 jadi 216.000 rupiah. Pembelian keduanya 8 unit, biaya per unitnya 37.000 rupiah dikali 8 jadi 296.000 rupiah. Pembelian ketiganya 7 unit, biaya per unitnya 39.000 dikali 7 jadi 273.000 rupiah. Ini kita totalkan hasilnya adalah 25 dan total biayanya adalah 925.000 rupiah. Lalu di sini, perhitungan fisik persediaannya adalah 7. Nah, 7, karena di sini paling akhir adalah 7 ya. Kebetulan adalah 7, kita langsung masukkan saja. Kita masukkan, kita turunkan juga. Jadi seperti ini. Totalnya adalah 273.000 rupiah. Lalu sudah seperti ini, seperti yang ada di instruksi, kita membuat kita membuat tabelnya. Format kolomnya sebagai berikut. Modelnya kita masukkan semuanya. Ada 7 model ya. Unitnya juga. Untuk unitnya kita tidak ambil dari sini semuanya. Kita hanya ambil dari yang perhitungan fisiknya saja. Ambil sini. Ini juga kita ambil 2 saja ya. Sesuai dengan yang ada perhitungan fisiknya. Kalau misalkan perhitungan fisiknya 4 unit, ya udah kita ambil sini 3 dan 1 jadi 4. Ini juga 6 dan 5 jadi 11. Dan ini 1 sama 1 jadi 2. Ini 4 saja karena hanya butuh 4. Dan yang ini 6 sama 2 jadi 8. Yang ini juga hanya 2 saja. Ini juga 7 saja. Kita masukkan ya semuanya. Lalu biaya per unitnya, untuk biaya per unitnya sama. Kita ambilnya hanya dari perhitungan fisik saja. Tidak usah dilihat dari tabel ini, kita hanya ambil dari yang perhitungan fisik sini. Kita masukkan ya. Masukkan, kalau yang di sini ada 1.070.000 dan 1.060.000. Sini ada 675.000 dan 666.000. Ya, kita masukkan ya semuanya. Sudah. Lalu total biayanya juga kita ambil dari perhitungan fisik. Kita ambil dari perhitungan fisik sini. Totalnya ya. Kita ambil ya, sudah. Ya, ini belum ada totalnya. Kita totalkan semuanya. Kita totalkan 38 unit. Total biayanya adalah 18.545.000 rupiah. Oke, baik. Sudah. Lanjut ke metode periodik LIFO. FIFO sudah selesai, kita ke LIFO. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Sama seperti FIFO, FIFO maupun LIFO sama. FIFO dan LIFO tabelnya sama. Ini kita besarkan ya. Oke, baik. Ini sama. Untuk tabelnya sama semua. Ya, tabelnya sama semua. Kita ambil saja, tidak usah pusing-pusing ngitung lagi, karena datanya sama. Kalau datanya berbeda, itu baru kalian ngitung lagi ya. Nah, tapi perhitungan fisiknya itu beda. Karena kalau FIFO itu diambil dari persediaan akhir, dari pembelian akhir. Kalau LIFO, kalau LIFO periodik itu diambilnya dari pembelian pertama atau dari persediaan. Kalau ada persediaan, kita ambil dari persediaan. Kebalikan dari metode perpetual LIFO ya. Kalau metode perpetual LIFO itu diambil dari paling akhir karena last in first out. Tapi kalau di periodik itu diambil dari yang pertama. Seperti yang FIFO juga kebalikannya, kalau FIFO di perpetual FIFO itu diambil dari yang pertama. Kalau yang di periodik FIFO diambil dari yang paling akhir. Kebalikannya seperti itu. Jadi ini perhitungan fisiknya sama 4 unit, kita ambil dari persediaan.
Karena ada persediaan, kita ambil dari persediaan yaitu 3, kita turunkan, dan pembelian pertamanya adalah, karena di sini butuhnya 4, jadi kita ambil 1 saja. Ambil 1, dikali jadi Rp1.054.000. Ini total jadi 4, dan ini jadi Rp4.174.000. Dan lalu barang selanjutnya adalah barang D11. Nah, barang D11 sama ya tabelnya. Bedanya hanya di perhitungan fisiknya. Di sini persediaannya ditaruh di sini, dan pembelian pertamanya adalah 2. Karena hanya butuh 11 unit, kita ambil 2 saja. Dan ini kita turunkan ya. Ini dikali jadi Rp1.290.000. Ini total jadi Rp7.041.000. Lalu barang selanjutnya adalah barang F32. Nah, barang F32 juga sama, sama Vivo dan Livo sama ya tabelnya. Di sini hanya dibutuhkan 2, jadi kita hanya ambil dari persediaan, kita ambil 2 saja, dan turunkan 240.000 dikali jadi Rp480.000. Lalu barang selanjutnya adalah barang H29. Untuk ini sama juga, ini kita ambil dari persediaan, dibutuhkannya hanya 4, kita ambil 4, kita turunkan dikali jadi Rp1.220.000. Lalu barang selanjutnya adalah barang K47. Nah, barang K47 juga sama, Vivo dan Livo. Kita ambil dari persediaan, kita butuhnya 8, kita ambil 6, ini turunkan juga. Ini pembelian pertama, kita hanya ambil 2 karena butuhnya 8 saja. Kita ambil 2 saja, jadi ini turunkan, dikali jadi Rp1.062.000. Kita total jadi 8, dan ini totalnya Rp4.182.000. Lalu barang selanjutnya adalah barang S33. Nah, barang S33 di sini perhitungan fisiknya adalah 2 unit. Kita ambil dari pembelian pertama 2 unit saja. Turunkan dan dikali jadi Rp444.000. Lalu barang selanjutnya adalah X74. Nah, di sini sama juga ya. Persediaannya kita ambil 4, dan pembelian pertama kita ambil 3 karena hanya dibutuhkan 7. Dan total ini kita turunkan juga dulu. Dikali ini total. Jadi Rp1.508.000. Ini sama untuk tabelnya, format kolomnya sama. Jadi kita tinggal masukkannya dari perhitungan fisiknya. Tidak usah melihat dari tabel, kita hanya melihat dari perhitungan fisik, kita ambil ya. Ini ada 3 dan 1, 9 dan 2, 2, 4, 6 dan 2, 2, 4, dan 3. Ini ya, totalnya jadi 38. Biaya per unitnya juga sama, kita ambil dari sini Rp1.040.000 dan Rp1.054.000. Iya, kita ambil dari yang perhitungan fisik saja. Nah, sudah. Nah, untuk total biayanya juga sama. Kita hanya melihat dari perhitungan fisik saja. Ini 3.120 dan 1.054.000. Kita taruh semuanya. Nah, jadi di total jadi Rp19.229.000. Nah, sudah selesai untuk metode periodik LIFO. Ini adalah totalnya. Lanjut kita ke metode periodik average atau biaya rata-rata tertimbang. Nah, ini rada beda dari Vivo dan LIFO. Untuk metode average atau biaya atau rata-rata tertimbang. Tapi untuk tabelnya kita tetap sama, hanya bedanya di sini. Ini ada rumusnya. Ini bedanya di sini. Kalau untuk Vivo dan Livo, ini sudah selesai ya. Total, kalau di total udah selesai. Inilah ya hasilnya ya. Kalau untuk average, itu harus dibagi lagi. Karena untuk menghitung biaya rata-ratanya. Jadi, kalau untuk Vivo dan Livo, itu sudah selesai sampai sini. Kalau untuk average, itu harus dibagi. Total biaya dibagi dengan unit, 12.672.000 dibagi dengan 12 unit, totalnya adalah Rp1.056.000. Dan ini adalah biaya rata-ratanya. Lalu kita masukkanlah ke sini. Kita masukkan karena di sini, kalau misalkan Vivo dan Livo itu
Kita tinggal ambil dari yang atas atau yang paling bawah, atau yang dari yang awal atau yang paling akhir. Kalau untuk average itu berbeda. Ini tadi perhitungan fisiknya adalah 4 kan? Nah, perhitungan fisiknya ada 4, kita ambil biaya rata-ratanya 1.056.000, lalu dikali dengan 4, hasilnya adalah Rp4.224.000. Jadi berbeda sekali ya teman-teman antara Vivo, Livo, dan Average. Kalau Vivo dan Livo itu masih sama, mirip-mirip sama kebalikannya aja. Tapi kalau Average itu dia beda sendiri. Dia harus dihitung lagi dan ini tidak hanya selesai sampai sini saja ya. Jadi 4 biaya rata-ratanya 1.056.000 baru dikali jadi Rp4.224.000. Lalu barang selanjutnya adalah barang D11. Barang D11-nya sama, tabelnya sama, tapi bedanya kalau Vivo dan Livo hanya selesai sampai di sini. Kalau average harus dibagi ya. Total biaya dan jumlah unit harus dibagi. Hasilnya adalah biaya rata-ratanya adalah Rp654.000 untuk barang D11, dan ini kita masukkan juga. Karena tadi perhitungan fisiknya untuk barang D11 adalah 11, jadi kita masukkan sini jumlahnya 11, dan biaya rata-rata kita masukkan 654.000 dikali 11 jadi Rp7.194.000. Lalu barang selanjutnya adalah barang F32. Sama, ini kita bagi 2.520.000 dibagi 10, ini ada biaya rata-ratanya adalah 252.000. Kita masukkan di sini. Tadi perhitungan fisiknya adalah 2, untuk barang F32 kita masukkan 2 jumlah. Biaya rata-ratanya 252.000 dikali 2 jadi Rp504.000. Untuk barang selanjutnya adalah barang H29. Barang H29 sama seperti yang tadi. 4.976.000 dibagi 16 jadi totalnya Rp311.000. Perhitungan fisik untuk barang H29 adalah 4. Kita masukkan di jumlah, biaya rata-ratanya kita masukkan Rp311.000. Kita kali di Rp1.244.000. Ini adalah total persediaan akhir. Lalu barang selanjutnya adalah barang ke-47. Ini Rp12.816.000 dibagi jumlah unit 24, total biaya rata-rata adalah Rp534.000. Tadi perhitungan fisiknya adalah 8, kita masukkan di jumlah dan biaya rata-ratanya kita masukkan Rp534.000 dikali 8, hasilnya adalah Rp4.272.000 untuk total persediaan akhir. Barang selanjutnya adalah barang S33. Untuk barang S33 kita sama, untuk barang S33 Untuk barang S33, Rp1.816.000 dari total biaya dibagi dengan jumlah unit 8, jadi biaya rata-ratanya adalah Rp272.000. Sini perhitungan fisiknya adalah 2, kita masukkan di jumlah dan biaya rata-rata kita masukkan dikali, jadi total biaya persediaan akhirnya adalah Rp454.000. Barang terakhir adalah barang X74. Sini total biaya dibagi dengan jumlah unit 925.000 dibagi 25, total biaya rata-ratanya adalah Rp37.000. 925.000 dibagi 25, total biaya rata-rata adalah Rp37.000. Sini perhitungan fisiknya adalah 7 untuk barang X74. Jadi kita masukkan 7, biaya rata-ratanya adalah Rp37.000 dikali jadi Rp259.000. Sudah selesai kita jadikan tabel. Nah, kita jadikan tabel. Di sini ada barangnya kita masukkan, ada 7 model. Unitnya kita ambil dari tabel yang ini, persediaan akhir. Jadi tidak usah melihat yang ini, kita ambil dari yang sini. Itu ada 4, 11, 2, 4, 8, 2, 7. Kita masukkan ya, totalnya jadi 38 unit. Total biaya per unitnya juga kita masukkan diambil dari biaya rata-rata. Untuk metode average, kita ambil biaya per unit dari biaya rata-rata. Kita ambil semuanya, kita taruh.
Dan total biayanya juga kita ambil dari ini. Dari sini kita ambil, kita taruh jadi di total semuanya jadi 13.927.000 rupiah. Jadi sudah selesai kita menghitung contoh soal yang kedua. Gimana teman-teman? Susah apa, sulit apa mudah nih? Semoga mudah dipahami ya penjelasan dari saya. Sebenarnya kalau misalkan metode FIFO dan LIFO itu masih mirip-mirip dan mungkin kalian masih eh, nggak terlalu sulit ya untuk yang perpetual maupun yang periodik. Namun kalau untuk yang metode average itu harus dihitung. Kalau misalkan metode perpetual average itu jumlah dari yang kolom persediaan ditambah dengan kolom pembelian, baru baru di totalnya ditaruh di kolom persediaan. Jadi seperti ini yang tadi. Ini. 25 unitnya ditambah dengan 75 unit. Unit ditambah unit. Total biaya ditambah total biaya. Baru hasilnya ditaruh di kolom persediaan dan total biaya dibagi jumlah unit. Seperti itu. Sama ya. Ini rumusnya. Biaya rata-rata. Untuk menghitung harga per unit atau biaya rata-rata itu sama. 123 dibagi 100 hasilnya adalah 1.230.000 rupiah. Dan kalau untuk metode periodic average itu tuh harus dibagi. Kalau misalkan FIFO dan LIFO hanya selesai sampai sini. Ini total udah ini udah selesai. Kalau misalkan average itu harus dibagi 12.672.000 dibagi 12 dan ini biaya rata-ratanya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ya. Semoga mudah dipahami ya, teman-teman. Kalian banyak latihan saja. Dan sini ada kesimpulannya. Implikasi penggunaan metode. Metode dari persediaan itu FIFO, LIFO, dan average. Itu yang pertama adalah laba. Metode yang berbeda dapat menghasilkan angka laba yang berbeda pula. Misalnya dalam kondisi inflasi, LIFO cenderung menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan FIFO. Lalu yang kedua ada pajak. Pilihan metode dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Lalu ada pengambilan keputusan. Informasi dari metode persediaan dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelian, produksi, dan penjualan. Pentingnya sistem informasi persediaan. Untuk menerapkan metode persediaan dengan baik, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang akurat dan real-time. Sistem ini akan mencatat semua transaksi pembelian, penjualan, dan penggunaan barang. Kesimpulannya, pemilihan metode persediaan adalah keputusan strategis yang harus dipertimbangkan dengan matang. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik bisnisnya dan peraturan yang berlaku. Jadi kalau kalian mempunyai usaha, kalian harus uh, lihat dulu nih, mana metode yang paling sesuai dengan bisnis kalian. Jangan sampai nanti kalian malah rugi sangat banyak. Nah, kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.